Kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan korban. Di bagian terakhir pada pembahasan kemarin saya sampaikan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i yang di sini disebutkan oleh Imam Al-Mawardi tentang apakah orang yang sudah meninggal boleh berkorban atau tidak, atau kita berniat korban untuk orang tua atau yang lain, lalu kemudian kita berkorban untuk beliau-beliau. Ditegaskan bahwasanya la yajuzu anil mayyit al-afsah illa ayyusa biha. Tidak diperbolehkan berkorban. Tidak boleh ini bukan berarti haram ya. Tidak boleh itu berarti kalau niat berkorban untuk yang sudah meninggal itu la yujza, tidak dianggap sebagai korban, ya sedekah biasa. Tapi ada yang ini di mazhab, karena yang kita kaji adalah mazhab Syafi'i, ya saya sampaikan itu versi mazhab Syafi'i, meskipun ada ulama lain yang juga membolehkan untuk berkorban untuk leluhur atau anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi kalau kita mau niat berkorban karena kita mungkin merasa wah barangkali orang tua kita belum pernah berkorban sama sekali, nah, kita pindah mazhab kan gitu ya. Enaknya kan begitu. Jadi dengan aneka ragam banyak mazhab, selama itu kita tidak mengambil yang enaknya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau yang ngambil pendapat-pendapat yang enak-enaknya saja, yang ringan-ringan saja digabungkan jadi satu, itu yang nggak boleh. Kalau ini boleh, kan nggak enak maksudnya kan. Kalau secara lahiriah nggak enak kan, mengeluarkan harta untuk membeli atau menyediakan kambing, itu kan nggak enak kan ya. Nah, itu boleh kita pindah mazhab, kita ikut mazhab yang lain. Meskipun kita Syafi'iyah yang dalam mazhabnya mengatakan tidak boleh berkorban untuk orang yang meninggal kecuali jika ada wasiat. Nah, tapi kita boleh juga kalau mau mengikuti pendapat yang membolehkan untuk berkorban meskipun untuk orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal. Nah, dalilnya apa? Nah, yang menarik itu dalilnya ada satu doa Rasulullah SAW ketika berkorban itu berdoa begini. Dalam hadis itu disebutkan begini. Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi doa itu artinya begini, ya Allah, ini saya berkorban dari diriku Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad dan juga untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Jadi dalil atau doa Rasulullah ini yang dijadikan dasar. Jadi ketika Rasul mengatakan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, wa ali kan keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad kan terutama istrinya kan belum berkorban. Kalau dihitung karena saat itu memang belum syariatnya, mungkin ketika istrinya hidup kan belum syariatnya ya. Jadi maka kemudian Rasul berdoa ketika berkorban itu Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi ya Allah, ini kurban dari hambamu Muhammad dan keluarga Muhammad dan juga umat Muhammad yang tidak mampu berkorban. Jadi kalau kita ini kalau baca doa ini kan luar biasa ya. Rasul itu selalu memikirkan kita. Jadi kita nggak mampu,
Itu sudah diwakilin, sudah diwakilkan. Kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak mampu, sudah diwakilkan. Rasulullah sudah berkorban untuk kita. Luar biasa, Nabi kita sangat sayang sama kita semua. Makanya kebangetan kalau kita juga tidak sayang kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi kita sudah diwakilkan. Maka kemudian kalau kita berkorban, maka ini juga kemudian menjadi landasan bahwasanya kurban itu hukum dasarnya sunnah muakkad kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kurban hukumnya menjadi sunnah kifayah, itu artinya ibadah kolektif. Meskipun ada juga yang mengatakan ini sunnah ain. Sunnah ain berarti sunnah bagi setiap orang. Itu yang kemudian kita sering ketika berkorban diperuntukkan untuk ini korban untuk si A, B, C. Tapi kalau misalkan satu korban untuk keluarga itu juga nggak masalah. Hukum dasarnya itu adalah sunnah kifayah. Maka kalau kita misalkannya ini untuk mempertemukan dua hukum, satu hukumnya sunnah kifayah, satu hukumnya sunnah ain, dua mazhab ini, maka kita bisa ambil jalan tengahnya. Pertama, ketika yang pertama kali kurban pertama kali kita niatkan adalah untuk keluarga semuanya, untuk kita dan satu anggota keluarga. Apa namanya? Kita niatkan kurban untuk keluarga sekeluarga rijal, misalnya begitu ya. Karena jangan-jangan tahun depan kita sudah nggak sempat berkurban kan begitu ya. Maka kalau sudah menunaikan berarti semua sudah masuk dalam tanggungan yang pertama. Baru kemudian tahun selanjutnya, kurban di masa selanjutnya satu-satu diperbolehkan. Itu mempertemukan begitu. Jadi sunnah kifayah, kita niatkan kurban pertama kali untuk satu keluarga, setelah kurban yang kedua untuk satu, boleh untuk satu persatu, digilir per tahun. Anak yang pertama atau istrinya dulu, nanti yang tahun yang selanjutnya anak yang pertama, terus anak yang kedua dan seterusnya. Nah, ini mempertemukan dua pendapat. Jadi berbagai macam pendapat ini menjadi satu tawaran jalan keluar bagi kita semua. Bagi orang yang beragama dengan ilmu, di sini asiknya. Kan gitu ya? Beragama dengan ilmu begini asiknya. Sekian banyak pendapat yang ini boleh, ini tidak boleh, ternyata selalu ada ruang. Ketika boleh ada ruang tidak bolehnya. Ketika tidak boleh juga ada ruang untuk kebolehannya. Nah, karena ini sunnah muakkad, sekali lagi sunnah muakkad, ya tetap prosesnya pun ya kita penuhi. Yang wajib dalam ibadah sunnah itu tetap kita penuhi.